akan diadakan di Kyrgyzstan dan juga di Uzbekistan ya. Oke, jika dikonfirmasi ini akan menandai langkah yang berani dan tak terduga oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Padahal Indonesia bagus ada di sini. Nah, kan. Oke, ini ada lagi nih, geng. Iri dengan Malaysia. Kenapa jadi mereka yang diundang padahal kesempatan bagus bagi Indonesia? Sabar aja dululah. Setidaknya mereka diundang. Ada yang katanya King Asia tapi kagak dipandang. Woi geng, berita panas. Wak Lonjong sekarang resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio Malaysia. Hah? Pak Le tu siapa? Pakcik jual lemang ke? Bukanlah, ini makanan paling steady abad nih. Ready to eat yang betul-betul ready, tapi bukan ready to eat cap ayam tau. Nih resep turun-temurun Malaysia, rasa ori, bau pun dah meleleh, I liu. Wow, menu dia apa aja? Bukan 1, 2 tau. Nasi minyak basmati dengan ayam halia, nasi minyak basmati dengan rendang ayam, nasi putih basmati dengan kari kambing, nasi putih basmati dengan daging kicap, nasi goreng kampung yang pedas tuh weh. Wah, masak dia macam mana? Tak payah dapur, tak payah microwave. Kau cuma buka pek, tuang air. Mau air sungai pun boleh, air sumur pun boleh, air mata ex kau pun boleh. Masukkan pemanas dia, tunggu sedikit dan boom, makan terus panas-panas. Wow, sedap. Nak lagi, Pak Le pun ada pes kari ayam, ikan, kambing. Tinggal tuang dalam periuk, campak lauk, tambah senang sikit, siap masak macam mak kau buat. Untuk orang yang kat Malaysia dan kawasan sekitar, boleh terus order dekat TikTok Shop Wak Lonjong Srio Malaysia. Order sekarang, jangan lambat. Ayo what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. So geng, sesuai dengan tajuk di video ini, kemarin saya menerima ada beberapa informasi baik dari di Instagram, ruang komentar dan juga beberapa platform sosial media yang saya miliki geng. Ternyata salah satu alasan kenapa Malaysia menolak ajakan dari Indonesia ketika friendly match geng ya adalah karena ini geng. Oke. Jadi agenda timnas Malaysia atau skuad Harimau Malaya itu sangat padat sekali geng ya. Salah satunya adalah ini, mengikuti KAFA Nation Cup 2025 untuk menghadapi peserta Piala Dunia 2026. Dan berita ini geng ya, saya kutip dari laman bola.net.com geng ya. Ini sangat-sangat mengejutkan saya dan mungkin beberapa fans-fans yang ada di luar sana lah geng ya. Oke. Timnas Malaysia akan memasuki babak baru dalam kiprah mereka di level internasional. Ya, pada pertengahan tahun 2025, skuad Harimau Malaya dijadwalkan ambil bagian dalam KAFA Nation Cup 2025, geng. Sebuah turnamen yang mempertemukan negara kuat dari kawasan Asia Tengah. Wah, ini bukan kaleng-kaleng, geng ya. Dan sekaligus bisa menambah waktu bermain untuk semua player Harimau Malaya, geng ya. Wah, keikutsertaan Malaysia menarik perhatian karena mereka bukan anggota resmi KAFA. KAFA yaitu Central Asian Football Association, melainkan tampil sebagai tim tamu. Oke. Turnamen ini menjadi peluang emas bagi tim asuhan Peter Klamowski untuk menguji kemampuan menghadapi lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Wah, ini menarik ini, geng. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng ya seperti apa sebenarnya dan kok bisa Malaysia ya diundang dapat jemputan oleh KAFA yang setahu saya KAFA itu biasanya diikuti oleh seperti Iran, Uzbekistan ya, lalu ada siapa lagi? Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Tantan itu geng ya. Dan
Malaysia menjadi tamu undangan atau tamu jemputan di dalam gelaran tersebut. Wah, oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng ya. Nah, sebelum kita mulai video ini, sebelum kita lanjutkan ulasan ini, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Dan nanti sekaligus kita akan mencoba untuk melihat bagaimana komentar atau respon dari negara tetangga. Ya, siapa lagi kan, geng? Kalian pasti paham lah, geng. Oke, kita lanjut lagi, geng. Saya akan coba untuk membacakan beritanya ini, geng. Aku ini juga baru tahu nih, geng ya. Saat ini, Timnas Malaysia tengah membangun fondasi era baru dalam rangkaian FIFA Matchday edisi Juni 2025. Harimau Malaya memperkuat tim dengan hadirnya pemain keturunan yang telah dinaturalisasi. Salah satunya adalah Facundo Garces yang berkiprah bersama Alaves, geng ya. Era baru tersebut langsung membuahkan hasil positif. Malaysia sukses membungkam, membuat Vietnam ketar-ketir, terbirit-birit, geng ya, dengan skor 4-0 dalam laga kelayakan Piala Asia 2027. Oke, hasil ini terbilang istimewa mengingat Vietnam merupakan rival tangguh di kawasan ASEAN yang selama ini sulit dikalahkan. Iya. Jadi bukannya Vietnam yang semakin melempem, yang semakin down, sepertinya Malaysia dan juga Indonesia ini semakin power nih, geng ya. Begitu. Oke. Dan aku juga tertanya-tanya, geng, sebenarnya CAF Nation Cup ini apa? Ya kan, geng, mungkin untuk kawan-kawan di luar sana yang nggak paham dan nggak tahu seperti saya, geng, kita akan coba untuk melihat sejarah ya, sedikit ulasan apa itu CAF Nation Cup, geng ya. Oke, CAF Nation Cup ya kan merupakan turnamen yang mempertemukan negara-negara anggota CAF, Asosiasi Sepak Bola Kawasan Asia Tengah. Oke, secara konsep kompetisi ini merupakan serupa dengan Piala AFF. Oh, berarti tidak ada di kalender FIFA, geng ya. Betul tak? Namun dikhususkan bagi negara-negara seperti kita sebutkan tadi kan, ada Iran, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, tan ya, banyak tannya ini negaranya, pasti berakhiran dengan kata tan ya. Edisi perdana turnamen ini digelar pada tahun 2023. Oh, berarti event ini ya, turnamen ini masih terbilang cukup baru, geng ya. Sekarang tahun 2025. Dengan Kirgistan dan Uzbekistan bertindak sebagai tuan rumah bersama. Saat itu Iran berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor tipis 1-0 di partai final lewat gol tunggal Sadar Azmoun ya. Oke, selain menjadi ajang perebutan gelar kawasan, CAF Nation Cup juga menjadi sarana bagi negara-negara peserta untuk mengasah kekuatan menghadapi lawan-lawan tangguh yang rutin tampil di kompetisi seperti Piala Asia dan bahkan Piala Dunia. Dan Malaysia ya, kalau tak salah ada satu negara lagi, Oman ya, diundang sebagai peserta, geng. Wah, peserta tamu, geng ya. Oke, ini mantap ini. Pada edisi tahun 2025 digelar pada 26 Agustus hingga 9 September nanti, CAF Nation Cup akan mengadopsi format baru dengan melibatkan tim-tim luar di kawasan Asia Tengah. Malaysia menjadi salah satu tim undangan yang telah dipastikan akan ambil bagian dalam turnamen ini. Partisipasi Malaysia bukan sekedar rangkaian laga uji coba biasa, mereka akan langsung berhadapan dengan kekuatan elit Asia seperti Iran dan Uzbekistan. Oh, dua negara yang telah memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Selain Harimau Malaya juga dijadwalkan menghadapi Oman ya, betul, Oman ya, menghadapi Oman, salah satu kekuatan dari Asia Barat yang kemungkinan besar akan menjadi calon lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, itu dia, geng, sedikit berita ulasan ya. Seperti apa CAF Nations Cup, dan ini adalah kali pertama Malaysia mendapatkan jemputan. Wah, kok bisa, geng? Apakah dikarenakan adanya market atau mungkin di sebalik itu ada rundingan yang dilakukan oleh TMJ? Tak pasti juga lah, geng ya. Tapi yang jelas ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, geng ya, yang akan dilakukan oleh skuad Harimau Malaya, geng ya. Wah, mantap. Ini dia, geng, CAF Nation Cup 2025. Nah, seperti yang kita tahu, geng, ini yang paling agak ranknya tinggi yaitu Iran, geng ya.
di peringkat 18, sementara nanti akan bertemu juga Uzbekistan ya di peringkat 57, Kyrgyzstan di peringkat 103, Tajikistan ya 104, Turkmenistan di peringkat 192 dan juga Afghanistan di peringkat 160 ya kan. Dan sementara Oman ya invite team Oman 77, Malaysia 131. Berarti oke, aku baru perasa nih geng, ternyata Afghanistan masih ada di bawah kita geng dengan Turkmenistan geng ya. Kalau tak silap Malaysia juga pernah bertemu dengan Tajikistan juga pernah, Turkmenistan juga pernah geng kalau tak silap ya. Kalau Oman, Afghanistan aku lupa ingat. Kalau yang masih ingat ya mungkin boleh komen di ruang komentar geng ya. So ya, Malaysia akhirnya dilaporkan bergabung dengan Piala Bangsa KAFA ya 2025 sebagai tim tamu selain Oman, geng ya. Dan rencananya nanti akan berlangsung di tanggal atau tarikh 26 Agustus, geng ya, sampai dengan 9 September ya. Dan ini sama dengan AFF tapi versi Asia Tengah, geng ya. Ini aku baru tahu ternyata Rusia geng awalnya diharapkan untuk berpartisipasi ya kan sebagai tim tamu untuk menemani Oman dan juga Malaysia, tetapi menolak undangan geng ya. Why? Aku juga nggak tahu apakah masih sibuk dengan perang ya kan geng. Sementara Iran aja yang tengah perang dengan Israel aja masih tetap stay ya, masih tetap akan hadir nih geng ya kan. Aku tak pastilah geng ya. Jadi Rusia decline ya to participate. Dan di turnamen 2025 ini geng ya akan diadakan di Kyrgyzstan dan juga di Uzbekistan ya. Oke, jika dikonfirmasi ini akan menandai langkah yang berani dan tak terduga oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Luar biasa geng, ini satu langkah awal geng ya, bisa masuk di kawasan Asia Tengah ya kan, dan bisa mengasah kemampuan skill dari skuad Harimau Malaya geng ya. Soalannya ini ya, macam mana nih geng? Macam mana respon dari netizen tetangga sebelah ya? Ya siapa lagi kalau bukan Indonesia lah geng ya. Oke lah, coba kita akan melihat sama-sama geng seperti apa respon ya dari netizen sebelah geng. Itu dia. Setidaknya mereka diundang. Ada yang katanya King Asia tapi kagak dipandang. Iya juga sih geng ya. Aku juga tertanya-tanya ini geng ya, Malaysia aja bisa diundang, kenapa kita nggak ada? Astagfirullahaladzim. Ya. Malaysia sekarang power bang ya. Semua naturalisasi kacukan kabarnya mau nambah lagi dalam waktu dekat di MG Effect. Oke. Ini baru ujian. Nah, ujian yang sebenarnya geng ya. Tapi kalau kita berbicara ujian, kalau tak silap loh geng ya, kalau tak silap Malaysia juga sepertinya pernah bertemu dengan Turkmenistan, pernah bertemu dengan Tajikistan geng, dan itu menghasilkan skor yang ya tidak buruk-buruk amat geng ya. Aku lupa ingat lah geng. Kalau tak silap Malaysia menang dengan skor yang lumayan ketika semasa bertemu dengan Tajikistan, dan dengan Turkmenistan dengan skor yang tipis Malaysia bisa menang. Kalau saya silap mungkin kawan-kawan boleh mengoreksi lah geng ya di ruang komentar geng ya. Padahal Indonesia bagus ada di sini. Nah kan. Oke, ini ada lagi nih geng. Iri dengan Malaysia. Kenapa jadi mereka yang diundang padahal kesempatan bagus bagi Indonesia? Sabar aja dulu lah. Ya itulah geng ya. Mantep ya, main away gak jago kandang terus kayak Monaco. Wey, itu adalah satu sindiran. Monaco, mana ada Monaco? Ada negara Monaco ya, tapi saya paham apa maksudnya Monaco ini ya. Indonesia nih maksudnya nih. Aduh. Peserta round 4 semua pada persiapannya matang-matang. Sedangkan kalau Indonesia ngapain ya? Ya tetap persiapan bang ya. Nggak tahu lah bersiap-siap diri, siap sedia versi dari Patrick
Kluivert aku nggak tahu, geng ya. Itulah. Serius, Indonesia diem-diem baik, diem-diem aja. Masa prepare untuk round 4 lawannya Kuwait sama Lebanon atau Lubnan, geng ya. Kenapa nggak sekalian ajak tanding Jordan, Iran, Uzbekistan, Syria atau Palestina? Ya jadi apa ya, sambil menguji mental dan kekuatan lah, geng ya. Itu oke. Beruntungnya malah diundang ya. Malaysia sekarang beda coy. Nah itulah, geng ya, beda sekarang, geng ya. Insya Allah mampu bersaing. Besar peluang Malaysia bisa mengguguli Indonesia yang sekarang sedang disibukkan dengan seremoni dan sibuk mencari pengakuan. Oke. Malaysia berani berbenah ya, berani mengoreksi. Oke. Mayoritas negara tan ya, seperti yang saya katakan tadi, geng ya. Kecuali semua tan, kecuali dari Iran ya. Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, dan Iran. Iran tidak ya. Kalau tamu kan tidak dihitung ya. Oman, Malaysia tidak dihitung. So ya itulah, geng ya. Ada King Malaysia nih. Itulah, geng ya. So kalau macam seperti ini, geng, waduh, aku tidak bisa berkomentar apa-apa, geng. Tapi yang jelas luar biasa lah, geng ya. Seandainya Indonesia mendapatkan kesempatan seperti ini, ya kan, tidak hanya friendly match 1-2 negara, geng. Ini beberapa negara nih, geng ya. Ini kan luar biasa, geng. Setidaknya nanti bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, geng ya, untuk mengasah kemampuan, ya kan. Mengasah kemampuan, mengasah skill, dribbling, ya, mental juga, geng ya. Dan seperti yang terlihat di layar kalian masing-masing, geng ya. Dan ini ranknya ini juga rank-rank yang luar biasa, geng ya. Terutama Iran nih, geng. Rank 18, geng. 3 tangga setelah Jepun rank 15, sementara Iran 18, geng. Ya kan? Ini sesuatu yang wah, mantap, geng ya. Belum nanti bertemu dengan Uzbekistan di peringkat 57 ya. Kirgistan 103, Tajikistan 104. Ya kan, kalau Turkmenistan, Afghanistan oke lah, geng. Oman ya agak susah nih, Oman nih, geng ya. Luar biasa, mantap. Ternyata itu, geng ya, faktor alasannya kenapa Malaysia tidak mau atau menolak ajakan ya friendly match dari Indonesia. Ya mungkin salah satu faktornya adalah ini, geng ya. Oke. Seram, geng, serius ya. Oke, geng, ya kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti ya. Seperti apa KAFA Nation Cup 2025. Nanti kita akan lihat bersama-sama seperti apa hasilnya, geng ya. Ini bukan masalah soal menang atau kalah, tetapi setidaknya ini adalah satu pengalaman, geng ya. Itu pengalaman yang paling berharga. Setidaknya Malaysia bisa bertemu dengan negara-negara Asia Tengah, geng ya. Oke, so gimana, geng? Komentar kalian boleh komen di ruang komentar ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita react sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, geng.